10 tahun. Itulah waktu yang kuhabiskan jauh dari tanah air, demi satu tujuan, keluarga. Aku bekerja siang dan malam di Jepang. Dalam dinginnya musim salju dan teriknya musim panas, wajah istriku dan tawa kecil anakku selalu menjadi pelita yang menuntunku. Dalam setiap kiriman uang, kutitipkan rindu. Dalam setiap lelah yang kupendam, kusematkan harapan bahwa suatu hari nanti aku akan pulang, membawa mereka rumah, membawa mereka bahagia. Tapi kenyataan menamparku lebih keras dari apapun. Hari aku pulang, tak ada yang menjemput, tak ada senyuman. Rumah kami kosong dan berdebu. Istriku jadi pengemis di pinggir jalan. Dan anakku menatapku seperti orang asing. Aku berdiri di trotoar, mematung, membawa koper dan kenangan. Dunia yang kutinggalkan 10 tahun lalu, kini tak lagi mengenalku. Aku ingin memeluk mereka, tapi yang kudapat adalah tatapan dingin, kemarahan, dan luka yang dalam. Apa yang sebenarnya terjadi saat aku pergi? Siapa yang menghancurkan keluargaku? Dan masih adakah tempat bagiku di hati mereka? Atau aku sudah terlambat untuk segalanya? Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta tampak kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di pelataran parkir dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Dari antara rombongan penumpang yang baru turun dari pesawat internasional, seorang pria berjalan pelan sambil mendorong koper besar berwarna hitam. Jaket kulitnya masih berdebu, dan rambutnya sedikit berantakan karena tidur panjang di pesawat. Pria itu adalah Dion, 38 tahun, baru pulang dari Jepang setelah merantau selama 10 tahun. Di dadanya tersimpan rindu yang membuncah untuk keluarganya, istrinya, Lina, dan anak semata wayangnya, Rafa. Saat ia tinggalkan, Rafa masih balita, baru bisa mengeja, ayah. Kini, Rafa mestinya sudah remaja, duduk di bangku SMP. Dion tersenyum sendiri membayangkan pelukan anaknya dan senyum hangat Lina. Ia bahkan membayangkan Rafa berlari menyambutnya di bandara. Lalu Lina datang membawa kue buatannya yang dulu selalu ia rindu. Tapi senyum itu memudar perlahan ketika ia melewati pintu kedatangan dan tak melihat satupun wajah yang ia kenali. Ia mengedarkan pandang, berdiri agak lama. Orang-orang lain sudah dijemput. Ada yang dipeluk istrinya, ada yang dicium anak-anaknya. Tapi Dion hanya berdiri sendirian, dengan koper dan 2 kardus oleh-oleh yang kini terasa berat. Mungkin mereka ingin memberi kejutan di rumah, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia memesan taksi daring dan menuliskan alamat kontrakan lamanya di bilangan Ciputat. Alamat itu tak pernah berubah sejak pertama kali ia menikah dengan Lina. Setiap bulan, Dion rutin mengirim uang dan menuliskan alamat itu di setiap transfer. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Jakarta berubah. Bangunan bertambah tinggi. Jalanan lebih semrawut. Tapi pikirannya hanya dipenuhi bayangan Lina dan Rafa. Setibanya di depan rumah kontrakan, Dion terdiam. Rumah itu tampak berbeda. Cat dindingnya mengelupas. Kaca jendela pecah sebagian. Dan pagar besi kecilnya berkarat parah. Ia sempat berpikir mungkin salah alamat. Tapi angka 23 masih tertempel samar di dinding depan. Ini rumahnya. Atau dulu rumahnya. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia ketuk lagi. Lebih keras. Sini. Dion memanggil nama Lina. 2 kali. Tak ada suara. Ia mengintip dari jendela yang terbuka sedikit. Di dalamnya kosong. Hanya debu dan tumpukan kardus rusak. Jantungnya mulai berdebar. Ia melangkah ke tetangga sebelah, rumah Bu Ratna, yang dulu sering datang jika Lina sakit. Tapi saat Dion mengetuk pintu dan menyebutkan namanya, Bu Ratna tampak canggung. Matanya berkedip cepat. Dion? Ya Allah, kamu pulang. Ucapnya pelan. Iya, Bu. Saya baru sampai. Lina sama Rafa nggak di rumah ya? Saya dari tadi ketuk-ketuk. Bu Ratna terdiam. Ia menarik napas panjang. Dion, maaf. Saya nggak tahu harus bilang dari mana. Lina udah nggak tinggal di sini, udah lama. Lama? Maksudnya? Dion merasa tenggorokannya kering.
Udah hampir 4 tahun. Kontrakan ini udah kosong. Saya juga nggak tahu sekarang mereka di mana. Apa? Tapi saya rutin kirim uang ke rekening Lina setiap bulan. Suara Dion meninggi tanpa sadar. Bu Ratna menggeleng. Sejak 3 atau 4 tahun lalu, nomor HP-nya juga nggak aktif. Kami kira kamu tahu. Dion tak bisa menjawab. Kepalanya mendadak berat. Ia menoleh ke arah rumah kosong itu lagi, seolah berharap Lina akan tiba-tiba muncul dari dalam dengan membawa secangkir teh hangat dan senyum yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Malam itu, Dion menginap di sebuah penginapan kecil tak jauh dari sana. Ia menatap ponselnya yang tak kunjung menerima balasan dari nomor Lina. Nomor itu masih sama seperti terakhir kali, tapi kini hanya terdengar suara operator. Dion mencoba mengingat semua kontak lain, mertua, saudara Lina, bahkan sahabat lamanya, tapi semuanya seperti hilang ditelan bumi. Ia membuka album fotonya. Foto Lina dan Rafa saat Rafa berusia 4 tahun masih tersimpan. Di foto itu, Lina tersenyum sambil menggandeng Rafa yang memakai jaket kecil merah. Dion mengusap layar ponsel. Matanya berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Lin, kenapa kau tak bilang apa-apa? Pagi harinya, Dion memutuskan untuk mulai mencari. Ia menyusuri pasar tempat Lina biasa belanja dulu. Ia menatap satu persatu wajah-wajah di keramaian, berharap menemukan wajah yang ia kenal. Tapi tak ada yang mirip Lina. Hingga di pinggir trotoar seberang pasar, matanya tertuju pada seorang wanita dengan kerudung kusam, duduk mengemis di bawah pohon, menggendong kantong plastik lusuh di pangkuannya. Ia tampak tua, lebih dari usianya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dari garis wajah itu yang mengingatkannya pada Lina. Dion menghentikan langkahnya. Ia berdiri mematung, merasakan dadanya sesak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma debu jalanan dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin firasat buruk. Langkah Dion terhenti di seberang jalan. Sorot matanya tak berkedip, tertuju pada wanita itu, duduk diam di bawah pohon. Punggungnya membungkuk, kerudungnya lusuh dan kusam, wajahnya hampir tak terlihat karena tertunduk. Namun, ada getaran aneh di dada Dion. Sesuatu dalam dirinya berkata, "Itu Lina." Ia menyeberang perlahan, hati-hati, seolah takut membuat wanita itu terkejut. Suara kendaraan, pedagang, dan teriakan tukang parkir tak terdengar lagi. Yang Dion dengar hanya degup jantungnya sendiri. Langkah terakhir membawanya beberapa meter di depan wanita itu. Dion membungkuk sedikit, mencoba menatap wajahnya dari sisi. Wajah itu, keriput lebih cepat dari usia, pipinya cekung, kulitnya legam karena matahari. Tapi mata itu, Lina, gumam Dion lirih. Wanita itu menoleh cepat, refleks, matanya terbelalak, tapi tidak karena mengenal, melainkan karena takut. Ia segera menunduk lagi, menarik kain kusam menutupi sebagian wajahnya. Maaf, saya nggak kenal," katanya pelan, suaranya serak. Dion menahan napas. Itu suara yang sama. Getarannya, nadanya. Itu Lina. Tapi, dia benar-benar tak mengenalinya. "Lina, ini aku, Dion." Perempuan itu menegang. Bibirnya gemetar. Tapi ia tetap menggeleng. Ia menggenggam erat kantong plastik di pangkuannya, seolah sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga. Dion mencoba mendekat, tapi langkahnya tertahan saat suara langkah kecil datang dari belakang perempuan itu. "Bu, aku udah dapat sisa roti dari warung ujung tadi." Dion menoleh cepat. Seorang anak laki-laki sekitar 14 tahun, mengenakan kaos hitam pudar dan celana jeans yang sudah robek di lutut, datang mendekat sambil membawa bungkusan plastik. Anak itu berdiri di depan Dion, menatapnya tajam. "Kamu siapa?" Suaranya datar, tegas. Dion membuka mulut, ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya menatap anak itu. Wajahnya sangat mirip dirinya saat remaja. Bentuk mata, garis rahang, bahkan cara berdiri. "Rafa," gumam Dion akhirnya. Napasnya tercekat. Anak itu mengerutkan kening. "Kok kamu tahu nama aku? Kamu kenal ibu aku?"
Aku ayahmu, ucap Dion lirih. Matanya memerah. Rafa melangkah mundur cepat. Matanya melebar. Lalu ia menatap ibunya yang duduk lemas. Ibu, siapa dia? Wanita itu, Lina, menatap Rafa dengan wajah hancur. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan tangis. Dion maju satu langkah, mencoba menjelaskan. Rafa, aku pulang dari Jepang. Aku cari kalian. Aku nggak tahu kalau kalian pergi. Seru Rafa tiba-tiba. Jangan dekat-dekat sama ibu aku. Tapi aku ayahmu. Rafa, aku pulang untuk kalian. Ayah? Ayah yang mana? Teriak Rafa. Suaranya pecah. Ayah nggak ada saat kami diusir. Ayah nggak ada saat ibu sakit. Saat aku kelaparan. Sekarang muncul-muncul ngaku ayah. Dion membeku. Kata-kata itu menamparnya. Membuat kakinya seolah tak kuat berdiri. Rafa menarik tangan ibunya dan membopong kantong plastik mereka. Ayo, Bu. Kita pindah tempat. Jangan dengerin orang aneh ini. Dion hanya bisa melihat mereka pergi. Tubuhnya gemetar. Dunia seperti memutar balik. Ia yang tadinya pulang dengan bangga, kini berdiri di trotoar seperti orang asing di hadapan keluarga sendiri. Malamnya, Dion kembali ke penginapan. Tapi ia tak bisa tidur. Bayangan Rafa, tatapan tajamnya, kemarahannya, dan suara seraknya terus menghantui. Ia mengingat masa-masa sebelum ia berangkat. Rafa masih kecil, sering memeluknya sambil berkata, "Jangan lama-lama ya, Yah." Tapi Dion tetap pergi, demi menabung untuk masa depan mereka. Ia tak pernah tahu bahwa masa depan yang ia impikan berubah menjadi neraka bagi istri dan anaknya. Ia membuka dompet dan mengeluarkan foto usang, foto Lina dan Rafa saat Rafa masih bayi. Ia menggenggam foto itu erat, seperti berusaha menahan waktu agar berbalik. Maaf, aku terlalu lama. Aku terlalu percaya semuanya baik-baik saja. Keesokan paginya, Dion kembali ke lokasi pasar. Ia berdiri jauh, mengawasi dari balik deretan pedagang. Ia melihat Lina dan Rafa duduk di sudut trotoar, beralaskan kardus bekas. Rafa tengah mengoleskan balsem ke kaki ibunya. Anak itu lebih dewasa dari usianya. Dion menyaksikan semua itu dengan dada sesak. Tak lama, seorang pedagang mendorong mereka pergi karena dianggap mengusir pembeli. Rafa tak melawan, hanya menarik tangan ibunya pergi dengan pasrah. Dion mengikuti dari kejauhan. Mereka berpindah ke halte kosong. Rafa membuka roti kering dari hari sebelumnya dan membaginya dua. Dion menahan air mata yang tak tertahan lagi. Itu istri dan anaknya. Dan ia tak punya hak bahkan untuk duduk di samping mereka. Di antara keramaian kota yang terus bergerak, Dion berdiri di tengah kerumunan. Tracing, Hunter. Anaknya tak mengenalnya. Istrinya menolaknya. Dunia telah berubah, dan ia tak lagi punya tempat di dalamnya. Pagi itu Dion duduk termenung di warung kopi kecil dekat pasar. Secangkir kopi hitam di hadapannya mendingin tanpa disentuh. Wajahnya lelah. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Pikiran Dion masih tertinggal di trotoar tempat Lina dan Rafa tertidur semalam. Tanpa alas, tanpa pelindung, hanya berpelukan dalam dingin malam. Ia masih tidak mengerti. Bagaimana mungkin Lina, istri yang lembut dan penuh kasih, berakhir seperti itu? Bagaimana bisa Rafa, anak yang dulu selalu memeluk kakinya saat ia hendak berangkat kerja, kini menatapnya seperti orang asing? Ia tahu, satu-satunya jalan untuk memahami semua ini adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun ia pergi. Siangnya, Dion mengunjungi Benny, sahabat lamanya yang dulu sering nongkrong bersamanya sebelum ia berangkat ke Jepang. Rumah Benny masih di tempat yang sama, di gang kecil belakang masjid. Saat Dion mengetuk pintu, Benny terdiam beberapa detik sebelum mengenalinya. Dion? Suaranya tercekat. Astaga, ini beneran kamu? Dion mengangguk pelan. Mereka saling memeluk singkat sebelum duduk di ruang tamu sederhana. Tak butuh waktu lama, Dion langsung membuka topik yang sejak tadi mengganjal di dadanya. Benny,
Kamu tahu kemana Lina pergi? Kenapa dia bisa seperti itu? Wajah Benny langsung berubah. Tatapannya berat. Ia menghela napas dalam. Aku nggak tahu kamu belum dengar kabar apapun selama ini, ucapnya pelan. Tapi kalau kamu tanya kenapa Lina bisa hidup di jalanan, jawabannya nggak sesederhana itu. Dion menegang. Tolong ceritakan semuanya, Ben. Benny mulai bicara. Suaranya lirih, seperti tak ingin tetangga mendengar. Waktu kamu baru 2 tahun merantau, ada kabar simpang siur yang menyebar di lingkungan kita. Ada yang bilang Lina sering didatangi laki-laki ke rumah saat kamu di Jepang. Ada yang bilang dia selingkuh. Apa? Dion membentak, berdiri setengah badan. Tenang dulu, Dion. Aku bilang itu kabar bohong. Tapi kamu tahu sendiri, lingkungan kita cepat sekali menghakimi. Orang-orang mulai menjauh. Lina dijauhi tetangga. Bahkan keluarganya sendiri mulai percaya fitnah itu. Dion terdiam. Tangannya mengepal. Aku pernah lihat sendiri, Dion, lanjut Benny. Lina berusaha bertahan. Dia tetap jaga Rafa, tetap kirim kabar ke kamu lewat email. Tapi suatu hari, entah bagaimana, akun medsos dan email dia hilang semua. Lalu mertuamu, ayah Lina, datang ke rumah dan mengusir mereka. Katanya, perempuan kotor nggak pantas tinggal di keluarga kami. Dion tertegun. Ia tahu ayah mertuanya memang keras, tapi tak menyangka akan sekejam itu. Lina nggak punya siapa-siapa lagi waktu itu, lanjut Benny. Dia pergi bawa Rafa. Katanya mau numpang di rumah saudara jauhnya. Tapi sejak itu, nggak ada kabar lagi. Kami kira kamu tahu. Dion memejamkan mata. Dadanya sesak, seperti ditindih ribuan batu. Fitnah. Istrinya hidup menderita karena fitnah. Dan ia, sebagai suami, tak tahu apa-apa. Waktu itu aku sempat 2 tahun gak bisa kirim kabar. Ucap Dion lirih. Ada gempa besar di kota tempat aku kerja. Signal mati total. Kartu bangku pun sempat diblok. Aku nggak tahu kalau Lina diusir. Benny menunduk, menepuk bahu Dion. Kalau kamu tanya aku, Dion, Lina nggak pernah salah. Dia tetap setia nunggu kamu. Tapi dia kalah melawan omongan orang. Sore itu, Dion berjalan menyusuri ganggang sempit tempat ia pernah hidup. Setiap sudut kini terasa asing. Ia tak tahu siapa saja yang telah menyebar kabar keji itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia harus memperbaiki semuanya. Ia kembali ke pasar dan mendapati Lina dan Rafa masih di tempat yang sama, duduk di emperan toko. Lina bersandar lemas. Wajahnya pucat. Rafa sibuk memayungi ibunya dengan kardus saat gerimis mulai turun. Dion berdiri dari jauh. Ia ingin menghampiri, tapi ia tahu, luka itu belum siap disentuh. Malamnya, Dion membeli makanan hangat dan sepasang selimut. Ia membungkusnya rapi, lalu menitipkan pada anak kecil penjajah tisu untuk diberikan diam-diam. Esoknya, ia kembali lakukan hal yang sama. Lalu esoknya lagi. Dion memilih mencintai mereka dari jauh, memberi tanpa mengungkap siapa dirinya, karena ia tahu, luka yang membekas butuh waktu untuk membuka diri. Namun tak lama, cobaan datang. Suatu malam, Dion kembali melihat mereka di trotoar. Tapi kali ini Lina terbaring lemas, menggigil. Rafa panik, memanggil-manggil ibunya. Namun tak ada yang menolong. Orang-orang hanya menonton. Tanpa pikir panjang, Dion berlari dan mengangkat tubuh Lina. "Jangan sentuh dia," teriak Rafa, berusaha menahan. "Dia ibumu. Dia istriku." Dion berteriak, "Biarkan aku bawa dia ke dokter." Rafa terpaku. Matanya merah, tapi tubuhnya gemetar karena tak tahu harus percaya atau tidak. Dion menatap anak itu. Napasnya memburu. "Kau boleh marah padaku, tapi sekarang yang penting ibumu diselamatkan." Rafa tak menjawab. Tapi saat Dion memeluk tubuh Lina lebih erat, Rafa hanya menunduk, menahan air mata. Aku nggak tahu harus percaya siapa," bisiknya lirih. Dion menggendong Lina. Dan untuk pertama kalinya setelah 1 dekade, ia membawa keluarganya ke tempat yang aman.
bukan rumah. Tapi harapan mulai dibangun kembali. Dion berlari secepat mungkin di tengah gerimis malam, memeluk tubuh Lina yang dingin dan lemas dalam pelukannya. Rafa berlari di belakangnya, terengah-engah, membawa kantong plastik berisi pakaian mereka yang seadanya. Suara mobil dan klakson jalan raya terdengar samar-samar. Yang Dion tahu, dia harus membawa Lina ke tempat yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ia tak peduli meski kakinya berlari tanpa alas melewati jalanan kotor. Tak peduli orang-orang menatap aneh. Yang dia tahu, ini waktunya bertindak. 1 jam kemudian, Lina sudah terbaring di ranjang darurat sebuah klinik sederhana di pinggir kota. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Perawat memeriksa suhu tubuhnya, yang sudah hampir menyentuh 40 derajat. Infeksi parah. Bisa karena makanan kotor, cuaca, atau luka dalam yang tak dirawat, kata dokter dengan nada serius. Untung kamu bawa cepat. Dion mengangguk, menahan air mata. Ia duduk di tepi ranjang Lina, menggenggam tangannya. Tangan itu dingin, kurus, dan penuh luka kasar di telapak. Rafa berdiri di sudut ruangan, wajahnya kaku. Ia menatap Dion tajam, lalu berkata lirih, "Kenapa kamu peduli sekarang?" Dion mendongak pelan. "Karena aku ayahmu." "Jangan bilang itu." Rafa menepis. "Ayah yang mana?" "Ayah yang tinggalkan kami dan gak pernah kirim kabar. Ayah yang bikin ibu dibuang dan dihina." "Rafa, dengarkan aku." "Dengar kamu? 10 tahun kami tunggu. Aku jaga ibu sendirian. Kami tidur di empran. Kami makan dari sisa orang. Kami dihina, dikatain perempuan kotor, anak liar. Dan kamu baru muncul sekarang dan bilang kamu ayahku." Suara Rafa pecah. Ia membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan sambil mengusap matanya yang basah. Dion terduduk lemas. Di hadapannya, Lina masih belum sadar. Tapi tangis anaknya, itu lebih menyakitkan daripada luka apapun yang pernah ia alami. Beberapa hari berlalu. Lina dirawat intensif, dan perlahan keadaannya membaik. Namun luka batin di dalam keluarga ini jauh dari kata pulih. Setiap kali Dion mencoba bicara, Rafa diam. Tak sekalipun ia menyebut Dion dengan sebutan, "Ayah." Ia hanya memanggil dengan dingin, "Bapak." Dion mencoba sabar. Ia memasak makanan sendiri di penginapan kecil dekat klinik, lalu membawanya hangat-hangat untuk Rafa. Ia mencuci pakaian Lina dengan tangan sendiri, membersihkan tubuhnya saat perawat tak ada. Malam-malam ia duduk di bangku tunggu rumah sakit, menatap langit-langit, mencoba mengingat masa-masa dulu. Saat Lina tertawa di dapur, saat Rafa tertidur di dadanya. Semua kenangan itu seperti jarum, menusuk satu-satu ke dalam dadanya yang kini penuh penyesalan. Pada hari keempat, Lina akhirnya siuman. Matanya perlahan terbuka, dan yang pertama ia lihat adalah wajah Dion, duduk di sampingnya dengan kepala tertunduk di atas ranjang. Lina menangis diam-diam. Ia tak bicara, tapi air matanya cukup untuk membuat Dion tersadar. "Maaf," bisik Dion. "Aku terlalu lama, terlalu bodoh. Aku pikir kalian baik-baik saja." Lina tak menjawab, tapi ia menggenggam tangan Dion. Perlahan, rapuh, tapi hangat. Sore itu, Dion duduk bersama Lina di ruang rawat yang masih sunyi. Tak banyak bicara, hanya diam saling menatap. Luka mereka tak bisa sembuh dengan kata-kata, tapi ada satu hal yang mulai tumbuh kembali, kepercayaan. Namun Rafa tetap dingin. Bahkan saat dokter bilang Lina boleh pulang, Rafa memilih duduk di luar ruang periksa dan menatap kosong ke jendela. Dion akhirnya mengambil langkah berbeda. Malam itu, ia menulis sebuah surat. "Untuk Rafa, anakku. Aku tidak tahu apakah kau akan membaca ini atau tidak. Tapi aku ingin menuliskan semuanya karena aku tidak tahu bagaimana lagi cara berbicara padamu. Ayah memang salah. Ayah pergi terlalu lama. Tapi bukan karena lupa. Rafa, ayah kerja siang malam di Jepang bukan untuk senang-senang. Aku tidur di lantai pabrik, makan hemat, menabung setiap sen untuk kalian.
Tapi 2 tahun setelah aku merantau, gempa besar menghancurkan tempat aku tinggal. Kontakku mati. Kartuku hilang. Aku bahkan sempat dicari-cari pemerintah Jepang karena dianggap hilang. Butuh 2 tahun bagiku untuk kembali bekerja. Dan saat aku bisa mengirim uang lagi, aku pikir kalian masih di rumah yang sama. Aku tak tahu kalian diusir. Aku tak tahu Lina difitnah. Dan jika aku tahu, aku pasti pulang. Seketika itu juga. Rafa, kamu besar tanpa ayah. Tapi kamu kuat. Kamu hebat. Kamu jaga ibu seperti seorang suami. Kamu gantikan peranku, yang gagal sebagai kepala keluarga. Sekarang izinkan aku, Rafa, untuk jadi ayahmu lagi. Walau telat, walau mungkin kamu belum bisa memaafkan. Tapi aku akan tetap di sini. Aku akan tetap menunggu. Dengan cinta. Ayahmu. Dion. Surat itu ia letakkan di meja kecil dekat tempat tidur Rafa malam itu. Pagi harinya, Dion terbangun karena suara langkah kecil. Saat membuka mata, ia melihat Rafa berdiri di depannya. Wajahnya sembab. Anak itu berdiri lama, lalu mendekat perlahan dan memeluknya. Tak mengatakan apapun. Hanya memeluk. Maaf, Yah, bisik Rafa. Dion memejamkan mata, memeluk anaknya lebih erat. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, ia merasa hidup kembali. Hari itu matahari pagi menyusup pelan ke balik tirai kamar rumah sakit. Udara hangat mengisi ruangan, sehangat pelukan yang sejak tadi pagi tak dilepaskan. Dion dan Rafa duduk berdampingan di tepi tempat tidur Lina, yang kini sudah bisa tersenyum walau masih lemah. Rafa masih menunduk. Tangan kecilnya menggenggam jari ayahnya. Sejak membaca surat semalam, Rafa seolah membuka gerbang yang selama ini ia kunci rapat. Ia menangis lama, dan baru pagi itu berani memanggil Dion dengan sebutan yang sudah terlalu lama ia lupakan. Ayah. Lina yang melihat momen itu tak kuasa menahan air mata. Ia tahu, meski luka belum sembuh sepenuhnya, tapi harapan telah kembali. Beberapa hari kemudian, Dion membawa mereka keluar dari rumah sakit. Bukan kembali ke trotoar. Bukan ke emperan toko. Tapi ke sebuah rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Hasil tabungan Dion selama 10 tahun. Ia membelinya secara diam-diam, bahkan sebelum pulang ke Indonesia. Ia ingin memberi kejutan untuk keluarganya, yang tak ia tahu sudah tak punya tempat lagi untuk menerima kejutan. Rumah itu tidak besar. Hanya 2 kamar, 1 ruang tengah, dapur kecil, dan halaman sempit dengan 2 pohon Kamboja. Tapi bagi Lina dan Rafa, itu istana. Begitu memasuki rumah, Rafa berlari ke kamar dan menyentuh kasur empuk yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Lina memandang dinding bersih dan jendela yang bisa dibuka tanpa takut diusir. Dion berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dari belakang. Tak berkata apa-apa. Hanya tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Akhirnya mereka pulang. Hari-hari berikutnya menjadi masa adaptasi yang perlahan mengobati luka. Dion memasak makanan kesukaan Lina, soto ayam dan sambal terasi. Meskipun rasanya jauh dari buatan Lina, ia tetap makan dengan senyum. Rafa mulai sekolah paket sore. Dion mengantarnya setiap hari dengan motor tua yang baru ia beli. Di perjalanan mereka sering berbincang ringan, dan Rafa mulai menceritakan hal-hal kecil, teman barunya, guru favoritnya, dan mimpi menjadi teknisi seperti ayahnya. Malam-malam diisi dengan cerita. Lina menceritakan perjuangan selama Dion tak ada, tanpa dramatisasi, tanpa menyalahkan. Hanya sebagai penanda bahwa mereka pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi tak pernah benar-benar menyerah. Dion mendengarkan semuanya dengan hati terbuka. Sesekali ia memeluk Lina, mencium tangannya, dan hanya berkata lirih, "Maaf, ya, aku terlalu percaya semuanya baik-baik saja." Lina hanya tersenyum. "Kita masih punya waktu. Selama kita masih bersama, semuanya bisa kita bangun lagi." Pada suatu sore, Dion mengajak Lina dan Rafa ke halaman belakang rumah. Ia sudah menyiapkan meja kayu kecil, 3 kursi, dan 2 pot bunga yang ditanam Rafa sendiri minggu lalu. Sambil menikmati teh hangat dan ubi rebus, Dion membuka obrolan yang tak pernah ia ucapkan selama ini. "Dulu,
sebelum aku pulang, aku sering mimpiin kalian. Di mimpi itu, kita duduk seperti ini. Aku pikir itu cuma hayalan. Tapi sekarang, Dion menatap Lina dan Rafa. Mimpi itu nyata. Rafa tertawa kecil. Kalau gitu, nanti aku mimpikan rumah ini jadi punya kolam renang. Biar cepat jadi nyata juga. Semua tertawa. Untuk pertama kalinya, suara tawa keluarga itu kembali terdengar utuh. Tanpa luka, tanpa curiga, tanpa jarak. Lina bersandar di bahu Dion. Rafa duduk di pangkuan ibunya, menyender santai di dada ayahnya. Langit sore jingga merona. Angin membelai lembut wajah mereka. Daun-daun pohon Kamboja berjatuhan pelan, seperti ikut menyaksikan satu keluarga yang telah melalui badai panjang, dan akhirnya menemukan pelabuhan. Di meja kecil di sudut ruang tengah, sebuah foto baru kini berdiri. Foto mereka bertiga, Dion, Lina, dan Rafa. Berdiri di depan rumah kecil itu, tersenyum lebar dengan latar pohon Kamboja dan langit cerah. Tepat di bawah foto itu, Dion menulis sebuah kalimat. Bukan tentang bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita memilih bangkit bersama. Dan disitulah cerita mereka dimulai kembali. Bukan dari awal, tapi dari titik keberanian untuk saling memaafkan, dan percaya bahwa keluarga akan selalu menjadi rumah pulang, tak peduli sejauh apa seseorang pernah pergi. Tamat.